Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, saudara sebangsa setanah air sehat selalu dan terus semangat. Ini tadi habis bongkar kayu mangkok tutup teman-teman. Nah ini ya, ini tutup kupingan ataupun corong mangkok sering disebut ya. Nah itu, nah ya, ini nampak visualnya kita bongkar. Ini udah ketutup, tutup kayu. Nah, sama halnya dengan yang ini teman-teman. Nah ini tutup di dalam. Nanti kalau dibongkar, nah seperti inilah kronologi daripada membongkar batang utama yang ada mangkok terus sudah tertimbun oleh tumbuhnya kayu bagian luar ya, jadi tertutup seperti ini. Nah coba kita bongkar, nanti kita bagikan ya. Inilah salah satunya untuk membongkar suatu mangkok bekas ranting-ranting patah gini teman, potong supaya tidak mudah pecah ya, salah satunya ya. Meskipun satu gini sangat berharga untuk kita, kalaupun dibersihkan hanya hitung gram aja teman-teman. Kecuali ada kaki ya, ada kaki jadi bongkol yang sudah tenggelam, itu beda hitungannya, karena itu yang pastinya pohonnya besar. Ini pohon masih kecil teman-teman ya, diameter kurang lebih ya 25 cm ya. Harapan kami mendapat grade yang bagus lah, AB1 minimal ya. Terus simak tutorialnya bagaimana sampai selesai, supaya kita bongkar dulu untuk berbagi ilmu ya, untuk terutama teman-teman yang ada di grup. Terus ikuti sampai tuntas, pada akhirnya mangkok tersebut sudah lepas dari batang utama ya. Ini proses bongkar mangkok tutup teman-teman, akhirnya udah mulai lepas, udah saya lepas ya ini. Nah ini storynya seperti ini, kronologi kita lepas. Ini ada yang terkena sambaran parang ya, ini ke atas ternyata lumayan agak panjang. Ini coba kita guys bersihkan sedikit supaya lebih nampak jelas aktualnya ya. Nah, semakin terbongkar teman-teman. Jadi mangkoknya ini bukan full mangkok kupingan tutup ya, dia agak ada patahnya. Ini kambium, nah, dia sembuh. Ini besi ya, nah, ini besi, jadi bentuknya itu tidak seperti kupingan, jadi ada tempelnya. Biasanya karakter seperti ini pasti akan tumbuh kanker, tumbuh kambium baru. Ini kambium barunya, jadi bentuknya kurang suspek pada akhirnya. Coba kita bongkar lagi, semoga menginspirasi untuk teman kita semua lebih bisa dipahami mengenai membudidaya garu. Ada yang luka-luka alami ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman para petani garu. Jadi semakin kecil teman-teman, karena ini banyak kambiumnya ya, banyak kambium, jadi banyak sembuh waktu itu ya. Jadi semakin kecil ini, dan bentuknya tidak bulat menuju ke bawah, ini hitamnya sampai kemari ya. Apapun yang kita dapat kita selalu mensyukuri itu. Coba kita bongkar yang lain, mudah-mudahan akan lebih bagus ya. Nah ini nanti tinggal carving aja. Nah, beginilah cara menipisi supaya pembawaan ketika di lokasi itu lebih ringan, lebih mudah, nggak berat teman-teman. Semoga terinspirasi dan semangat ya teman-teman. Ini teman-teman lagi mangkok corongnya ya. Nah ini sayap tanda besinya, nah ini nampak. Nah ini agak lumayan dalam. Ini yang tutup sama kayak tadi yang kita bongkar tadi. Kita bongkar yang corongnya dulu, baru bongkar yang corong tutupnya. Semoga terhibur dan terinspirasi ya untuk bongkaran hal-hal seperti ini. Sampai seberapa? Cek. Nah sini mundur lagi 10 cm lah. Nah sudah mulai dibongkar-bongkar, mau ngambil mangkoknya, mangkok corongnya. Mudah-mudahan juga sedikit suspek lah, dan harapannya nggak rusak bentuk-bentuknya itu ya.
Jadi udah mulai proses pembongkaran. Jadi berhubungan dengan seni kerajinan, pekerjaan ini memang melelahkan dan rumit teman-teman untuk proses pengerjaan garu ya. Jadi memang keterampilannya itu butuh keterampilan tinggi, ekstra tenaga, juga keberanian, butuh spekulasi yang tinggi, yang terhitung dan sulit untuk mengukur sebuah karya-karya alam ya. Ini penampakan mangkok tutupnya ya, mau kita bongkar, kita cek mangkok tutupnya, kita lihat seberapa besarnya supaya bisa diikuti alurnya daripada mangkok tutupnya. Nah, ada lepas teman-teman. Nah, ini ya, ini udah kita lepas. Nah, tinggal tipisan. Ini kayaknya di dalam juga ada kambium kanker ini ya. Tetap bersyukur dengan apa yang kita dapat, kita rawat. Nah, harapan ya masuk ke api satu ya. Kita udah tipiskan teman-teman. Nah, ini penampakan besi yang kesayat ya. Nah, itu hitamnya, sangat hitam sekali teman-teman. Nah, kena barang sedikit. Nah, hitamnya bagus. Oke, kita kumpul, bongkar lagi. Ini tadi mangkok corong, ini mangkok tutupnya ya. Nah, ini mangkok tutup juga tadi, ini juga tutup, kita bongkar semua. Nah, ini penampakan besinya teman-teman. Semoga menginspirasi ya, dan menjadi tambahan pengetahuan, meskipun ini sebenarnya ilmu lama teman-teman. Kalian kan seperti ini buat kita ya, namun buat belum yang pernah bongkar, semoga menjadi pengetahuan dan inspirasi yang baru. Kalau dulu teman-teman dapat kayak gini, itu ada kakinya ke bawah, ada jarum-jarumnya, ataupun betul mangkok itu padat ya. Kalau pohon yang memang sudah lama, bahkan umuran ratusan tahun, dulu sering kita dapetin hal seperti itu, namun sekarang sudah sangat sulit teman-teman ya. Dari ini kita proses untuk inovasi. Ketika mangkok belum tertutup, kita suntik bor isi obat pemicu, nanti akan menjalar lebih panjang. Jadi bentuk-bentuk alami itu ketika kita mau belajar mensiasati, bisa kita kembangkan, bisa kita buat. Semoga terinspirasi dan semangat terus teman-teman ya, terutama teman-teman saudara-saudara yang ada di grup ya. Terus semangat dan semangat. Nah, akhirnya sudah terlepas teman-teman, tinggal nipiskan seperti itu ya. Kita kecilkan lagi supaya lebih rapi dan ringan untuk dibawa. Sudah nampak, sudah makin kecil, makin rapi. Oke, nambah lagi satu. Ini mangkok tutup kecil, ceper teman-teman, ceper. Ini tebalnya sangat bagus, itu bagian ceper. Nah, ini teman kita juga lagi ngecilkan. Woi, ada yang kena ini. Udah jauh loh jalannya. Iya, nggak apa-apa, tapi kan dalamnya kayu, nggak apa-apa. Kalau itu kan ada kambium, bagus sekali besinya teman-teman. Oke teman-teman, dari Sabang sampai Merauke saya akhiri dulu. Semoga terinspirasi dan membuat semakin semangat dalam memproses garu untuk budidaya. Dari histori-histori yang ada, kita bisa mencikapi, kita bisa